Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat saja? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tetap menjaga kondisi kesehatan kalian selama masa COVID-19 ini. Kali ini saya akan memberikan materi tentang benua Amerika. Anak-anakku semuanya, dalam mempelajari benua Amerika ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan tentang sejarah terjadinya benua. Yang kedua, menyebutkan 5 benua yang berpenghuni di muka bumi. Yang ketiga, menjelaskan letak geologis dan astronomis benua Amerika. Keempat, mengelompokkan negara-negara di benua Amerika berdasarkan wilayahnya. Kelima, mendeskripsikan ciri utama benua Amerika. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Dan kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini, nama Pangea berasal dari Yunani kuno yaitu Pan, seluruh, dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada Simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Dia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah kulit bumi ini. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwanaland selama periode Jurassic atau zaman Dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak kulit bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai 1,5 inci per tahun, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita per tahunnya. Dan dengan ini jelas dibutuhkan berjuta-juta tahun bagi daratan benua itu untuk bergerak berjauhan dan membentuk benua yang ada sekarang.
Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini silahkan komen di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih. Anak-anak, coba kalian dengarkan video ini. Anak-anakku semuanya, untuk lebih jelasnya tentang sejarah terbentuknya dunia, coba kalian perhatikan dan dengarkan video ini. Anak-anak semuanya, setelah kalian memperhatikan dan mendengarkan sejarah terbentuknya dunia, mari kita bahas salah satu benua yang ada di dunia, yaitu benua Amerika. Bak kalian perhatikan peta benua Amerika berikut. Setelah kalian memperhatikan peta benua Amerika, maka kalian sudah tahu yang pertama tentang letak benua Amerika, yang kedua tentang batas-batas benua Amerika, yang keempat tentang luas benua Amerika. Berdasarkan peta benua Amerika yang telah kalian lihat dan perhatikan dengan seksama, maka benua Amerika dibagi menjadi beberapa wilayah. Yang pertama yaitu Amerika Utara. Contoh negaranya Kanada. Yang kedua, Amerika Tengah. Contoh negaranya Honduras. Yang ketiga, Amerika Selatan. Contoh negaranya Argentina. Keempat, Kepulauan Karibia. Contoh negaranya Haiti. Berdasarkan pembagian wilayah benua Amerika, maka masing-masing wilayah benua Amerika mempunyai karakteristik budaya yang berbeda. Yang pertama, Amerika Utara. Karakteristik budayanya, sebagian besar penduduknya memanfaatkan lahan untuk usaha peternakan dan pertanian gandum. Kedua, Amerika Tengah. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani di perkebunan. Ketiga, Amerika Selatan. Sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Spanyol dan Portugis. Kriolo merupakan sebutan untuk penduduk yang berasal dari benua Eropa yang menjadi pribumi di benua Amerika Selatan.